bercerita tentang setelah bertahun-tahun berjuang untuk bertahan hidup di planet Alper. MC yang bernama Kang Wojin telah menjadi ahli nujum yang menakutkan, dan ia telah berhasil menjadi penguasa wilayahnya sendiri. Tetapi sekarang dia akhirnya menemukan jalan kembali ke bumi, dan ketika dia berhasil kembali, dia tidak lebih dari pemain level rendah yang membersihkan ruang bawah tanah untuk mendapatkan uang. Namun tak lama kemudian, keterampilan Wujin yang tak terbantah membuat gil-gil besar berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatiannya. Cerita dimulai tahun 2021, tepatnya di kota Seoul. Terlihat sebuah bangunan sekolah, tepatnya di sebuah lorong sempit. 5 murid dari sekolah tersebut sedang mengobrol. Percakapan dari salah satu murid berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Murid berkacamata menjawab, "Katakan cepat, atau aku bakalan terlambat untuk bimbingan sekolah." Murid berkacamata itu bernama Do Jaemin. "Kalau tidak ada yang mau kau bicarakan, aku bakal pergi." Jaemin pun mulai melewati 4 murid tersebut. Namun, salah satu murid berbaju hitam memprovokasi murid yang bernama Sohyu. Ia berkata, "Haha, Sohyu, kau benar-benar terabaikan." Yang membuat Sohyu geram mendengarnya. Sohyu pun dengan kesal, ia berteriak ke Jaemin. Ia berkata, bocah, ingusan, berhenti di sana." Sohyu pun datang ingin memukul Jaemin. Dasar bajingan. Namun, Jaemin menutup buku catatannya. Dalam sekejap, ia dengan cepat menendang kepala Sohyu. Cairan merah pun keluar dari mulutnya, sehingga Sohyu terhempas cukup keras ke belakang. Ternyata Jaemin mempelajari seni bela diri, taekwondo. Dan lanjut ke cerita, Jaemin menatap dengan tajam ke Sohyu, yang membuat Bohyu begitu kesal melihatnya. Jaemin berkata, "Aku nggak peduli kau ingin melakukan pembulian, tapi jangan memilih bertarung denganku. Aku sudah cukup sulit tanpamu." Dan Sohyu menjawab, "Jangan sok kuat, kau akan tamat sekarang ini." Beneran? Seketika di belakang Jaemin terlihat pria berbaju hitam tadi menyerang Jaemin memakai stick diswol, yang membuat Jaemin tersungkur ke tanah. Pria berbaju hitam tersebut berkata, Hei, apa kau pikir ini pajangan?" Dengan kepala yang begitu sakit ia rasakan, Jaemin pun mengeluarkan cairan merah di mulutnya. Seketika dengan wajah liciknya, Sohyu menghampiri Jaemin. Ia berkata, "Apa itu tidak sakit? Tapi kau rasa itu sakit sekali, makanya menyerahlah saja. Sekarang ketahuilah posisimu di sekolah." Persetan bajingan. Bajingan ini masih tetap mau bertahan ya? Baiklah, kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan. Dan saat itu, seketika teman-temannya pun menindas Jaemin. Melihat itu semua, Sohyu nampak begitu senang. Namun tidak lama kemudian, sebuah cahaya bersinar di hadapan Sohyu yang membuat Sohyu sedikit bingung akan hal ini. Apa-apaan ini? Kurasa yang lain akan muncul. Cahaya itu pun semakin terang, yang membuat Sohyu menutup matanya. Teman-teman Sohyu pun mempertanyakan persoalan cahaya tadi. Namun, mereka tidak tahu akan hal itu. Sohyu pun berkata, "Gimana kau bisa tahu? Aku cuma lihat ada kilatan." Namun, melihat Jaemin berupaya untuk berdiri, pria berbaju hitam pun kembali menginjak kepala Jaemin. Melihat itu semua, Sohyu pun tersenyum. Namun, seseorang berjalan di samping Sohyu. Ia berkata, "Dasar sialan, sudah sejak 20 tahun tidak ada yang berubah ya." Jadi, pria tersebut bernama Kang Wojin, sekaligus MC di alur cerita manhwa ini, yang dimana ia akhirnya dapat kembali ke bumi. Dan lanjut ke cerita, yang membuat Sohyu sangat terkejut. Apa? Jadi seragamnya masih sama ya? Siapa gelandangan ini? Gelandangan? Jadi begitu sikapmu pada seniormu? Dasar bocah ingusan. Seketika teman-teman Sohyu sangat terkejut mendengarnya. Apa benar dia senior kita? Tapi kurasa begitu.
karena teman-teman Sohyuk berhenti menindas Jaemin. Jaemin pun berupaya bangkit, dan ketika ia berbalik, ia pun melihat Wojin, yang membuat Jaemin sangat terkejut. Wojin berkata kembali, "Yah, terserahlah. Sepertinya kalian berselisih. Jadi, kenapa kalian tidak memanggilnya ke sini?" Namun, sebelum perkataannya selesai, Sohyuk berkata, "Siapa yang peduli kalau kau senior kami? Pikirkan dan uruslah masalahmu sendiri. Kenapa gelandangan kotor sepertimu? Hei tuang, kau ingin dipukul sama juniormu? Kau harusnya sadar akan posisimu. Sekarang, pergilah dari sini. Apa anak zaman sekarang sekasar ini? Apa begitu caramu berbicara dengan senior 20 tahunmu?" Ujar Wojin dengan sangat kesal. Namun Sohyuk tidak menanggapi pertanyaan Wojin, dan dengan cepat ia menyerang Wojin dengan telak. Namun pukulannya tersebut tidak terpengaruh oleh Wojin. "Hei junior, kalau kau tetap bersikap seperti ini, aku akan mematahkan lenganmu." Dan dengan wajah yang sangat panik, Sohyuk melepaskan lengannya dari genggaman Wojin. "Apa kau sudah gila?" Sohyuk pun akan menyerang Wojin kembali. Namun Wojin dapat menyadari hal itu. "Aku yang akan menghajar bajingan sepertimu." Sebelum pukulan Sohyuk mengenai Wojin, yang dimana Wojin dengan cepat menghindarinya, Sohyuk nampak terkejut jika Wojin telah menghilang di hadapannya, yang dimana saat ini Wojin telah berada di belakang Sohyuk. Ia berkata, "Kau seharusnya berhenti saat aku sedang santai. Kau seharusnya memperlakukan seniormu seperti mereka berada di dalam surga. Kutebak kau ini tipe yang cuma akan gerah setelah diberi pelajaran." Dan seketika Wojin mengangkat tangannya, dan Wojin mengeluarkan sebuah mantra. Namun karena bahasanya yang tidak bisa Mimin pahami, intinya Wojin mengeluarkan mantra saat itu. Ketika Wojin menjentikan jarinya, murid-murid itu nampak sangat terkejut. Namun setelah menjentikan jarinya, tempat itu begitu sangat hening seketika, yang membuat murid-murid tersebut menertawakan Wojin dan menganggap Wojin itu gembel gila. Wojin pun sedikit panik melihat mantranya tidak berfungsi. Oke guys, di sini Mimin jelasin ya. Jika Wojin setelah kembali ke bumi, sebagian kekuatannya telah menghilang. Dan lanjut ke cerita, sehingga Sohyuk sangat emosi merasa dipermainkan oleh Wojin. Kenapa hari ini ampas sekali bocah lemah yang bertingkah sok kuat, Shin Jae-min, dan sekarang orang yang tidak memiliki otak bertingkah seperti orang dungu. Hahaha, lucu sekali. Setelah mendengar itu semua, Wojin pun terdiam. Ia pun melirik Sohyuk. Sepertinya ini tidak akan berguna. Dengan gerakan begitu sangat cepat, Wojin berada di hadapan Sohyuk. Wojin pun mengarahkan tangannya ke hening Sohyuk, dan dalam sekejap Wojin menjentikan jarinya, yang membuat Sohyuk terhempas hingga ia terbentur di sebuah dinding yang sangat keras. Sohyuk itu pun berakhir dengan pingsan. Serentak, semua murid begitu terkejut melihat kekuatan Wojin. Dengan senyum terpancar di wajahnya, Wojin berkata, "Yah, baiklah, siapa selanjutnya?" Dan singkatnya, setelah kejadian itu, Jaemin begitu sangat terkejut yang ternyata semua murid yang merundungnya telah berhasil dikalahkan oleh Wojin. Jaemin bergumam, "Itu sangat keren sekali. Dia menghajar mereka semua cuma pakai satu jari saja. Mau tidak sepenting apapun mereka itu lumayan kuat. Dia ini siapa?" Terlihat senyum yang terpancar di wajah Wojin, dan hingga akhirnya pendisiplinan telah selesai. Jaemin pun menghampiri Wojin. Terima kasih." "Ah, tidak apa-apa. Tapi tadi kamu..." Belum selesai Wojin menyelesaikan perkataannya, Jaemin berkata, "Haha, aku tidak apa-apa. Kepalaku lumayan keras." "Hei, tunggu dulu. Hari ini tanggal berapa?" Yang membuat Jaemin sangat syok mendengarnya. Hari ini ya? Hari ini kalau tidak salah tahun 2021. Apa? Aku dipanggil di tahun 2016. Jadi Wojin bergumam, karena 10 tahun udah berlalu. Bukannya seharusnya sekarang itu sekitar tahun 2036. Hah, ada apa sih sebenarnya? Ya, bukannya lebih bagus begini ya? Mendengar semua perkataan Wojin membuat Jaemin nampak bingung. Wojin pun bergegas pergi. Ia berkata, "Baiklah, aku pergi dulu. Jangan berkelahi lagi." Jaemin bergumam, "Dia itu siapa sih? Sekarang dia ngapain lagi?" Terlihat Wojin sedang mencoba untuk berteleportasi. Tidak mungkin dia itu Riptor. Itu tingkahnya kayak orang gila seperti itu.
Namun Wojin pun berbalik dan kembali menuju Jaemin. Kenapa dia jalan kembali? Jangan mendekat, jauh-jauh sana, gumam Jaemin di dalam hatinya. Wojin pun bertanya, "Oh iya, namamu siapa?" Jaemin dengan gugup berkata, Do Jaemin." "Oke, Jaemin, apa kamu memiliki uang?" tanya Wojin kepada Jaemin. Mendengar pertanyaan itu, ya tentu saja Jaemin sedikit terkejut. Melihat Jaemin sangat terkejut, Wojin pun menjelaskannya, "Di mana aku balik terlalu cepat. Aku tidak bisa menggunakan sihirku. Sebenarnya, aku datang dari dunia lain dan baru saja kembali ke bumi menggunakan transportasi molekul. Tapi di pertengahan jalan, kayaknya ada yang salah sama sistem manajemen mananya. Seharusnya saat teleportasi aku berakhir di depan rumahku. Tapi mau bagaimanapun, belum selesai perkataannya. Jaemin yang berpikir jika Wojin itu berkata omong kosong saja. Ia tidak mau memikirkan hal itu dan berlama-lama dengan Wojin. Ia pun berkata, "Ya, kalau begitu kamu membutuhkan berapa?" Dengan polosnya, Wojin berkata, "Meminta 2.000 won." Singkatnya, scene berpindah. Wojin akhirnya mendapatkan uang pertamanya setelah kembali ke bumi. Ia berkata, "Sekarang aku mendapatkan 5.000 won." Hahaha, bocah itu orang yang sangat baik. Namun, saat di perjalanan, beberapa orang melihatnya. Mungkin karena Wojin terlihat gembel kali ya. Hahaha, lanjut ke cerita. Aku bahkan mendapatkan uang darinya. Jadi, aku harus membalasnya lain kali. Namun, saat di perjalanan, ia melihat dirinya sendiri di sebuah kaca. Ia bergumam, 5 tahun menurut waktu bumi. Untung saja, perbedaan waktunya tidak banyak. Keluargaku pasti masih ingat sama mukaku. Kalau begitu, umurku 24 tahun kan? Ayah dan ibu umurnya lebih dari 50 tahun sekarang. Karena Soah sekarang sudah 7 tahun, dia pastinya sudah besar. Namun di tengah perjalanannya, Wojin terkejut jika melihat begitu banyak tentara di sana menghadang jalan menuju ke kereta bawah tanah. Seketika, ia melihat 2 wanita di sampingnya. Wojin pun memberanikan dirinya untuk bertanya tentang hal itu. Ia berkata, "Maaf, numpang bertanya. Kenapa ada begitu banyak tentara di depan pintu masuk kereta bawah tanah? Emangnya ada apa di sana?" Yang membuat wanita tersebut sedikit terkejut. "Apa paman ini dari Korea Utara ya?" ucap wanita berambut merah. Mendengar perkataan itu, Wojin pun sedikit bingung mendengarnya. Maksudnya apa? Cih, ya sudah, aku naik bus saja. Namun, Wojin melihat satu pintu masuk ke stasiun bus, yang dimana tidak ada tentara satupun yang menjaga. Ia pun berjalan menuju ke tempat tersebut. Namun sebuah pagar besi yang cukup besar menutup jalan masuknya. Terlihat gerbang tersebut digembok, sehingga Wojin tak bisa memasukinya. Namun, karena Wojin belum mengetahui situasi di bumi sekarang, ia berupaya untuk membukanya. Seketika, ia melihat sebuah kunci. Kemungkinan kunci itu untuk membuka gembok tersebut. Setelah berkata hal demikian, scene pun berpindah. Wojin akhirnya dapat memasuki stasiun bus. Ia bergumam, apa busnya lagi nggak jalan ya? Sepertinya stasiunnya benar-benar ditutup. Hah, mana udah jauh-jauh kemari. Ketika Wojin ingin keluar kembali, sebuah sistem keluar di hadapannya, yang dimana sebuah pemberitahuan Anda telah memasuki dungeon di pintu pertama stasiun Gwanchun, yang membuat Wojin sangat terkejut melihatnya. Wojin pun akhirnya mengingat perkataan 2 wanita tadi. Wojin berkata, jadi dungeon yang dia omongin, dia itu benar ada. Sistem itu pun muncul kembali. Pemberitahuan jika dungeon ini sudah diselesaikan. Wojin bergumam, monster di stasiun bus. Apa sih yang sudah terjadi dalam 5 tahun di bumi? Kalau begitu, mending pulang dulu. Namun ketika Wojin ingin membuka gerbangnya, sebuah pancaran energi listrik yang keluar membuat Wojin sangat terkejut. Ternyata memang ada alasannya gerbang ini digembok ya. Sebuah pemberitahuan sistem pun kembali muncul. Anda tidak memiliki Redstone Stone. Sebelum itu, Mimin jelaskan, Redstone Stone adalah itu sebuah batu sihir untuk dapat berteleportasi agar bisa kembali keluar dari sebuah dungeon. Dan lanjut ke cerita. Sepertinya aku harus menemukan Redstone Stone agar bisa kembali. Apa cuma perasaanku saja ya? Rasanya kayak monster sudah muncul di sampingku. Dan tidak lama setelah Wojin bergumam seperti itu,
Terdengar langkah monster mulai mendekatinya. Namun Wojin dapat merasakan hawa keberadaannya. Ada sesuatu di sana. Namun di belakangnya, sosok monster serigala berwarna merah kini datang dan ingin menerkamnya. Wojin pun nampak sangat terkejut, tetapi ia berhasil menghindari serangan monster serigala itu. Monster tersebut kembali menerjang Wojin. Dengan cepat, Wojin mengeluarkan rapalan mantranya, Restraint. Namun, sihirnya tidak bereaksi. Wojin bergumam, sialan, sihirku. Ketika Wojin akan diterkam oleh monster itu, ia pun masih berhasil menghindar. Namun, melihat monster tersebut, Wojin pun berpikir, itu nampaknya seperti rabbit. Kenapa monster yang seharusnya ada di Alpen ada di sini? Namun Wojin pun akhirnya melihat sebuah linggis, sehingga ia pun melompat mengambil linggis tersebut sembari menghindari serangan monster serigala. Ketika ia berhasil mendapat linggisnya, Wojin pun mulai tersenyum. Ia bergumam, aku harus mikirin cara untuk membunuhnya. Monster serigala itu kembali melompat menerjang Wojin. Namun dengan cepat, Wojin berhasil menusuk linggis itu di kepala monster serigala tersebut. Dan cairan merah kini mulai muncrat mengenai wajah Wojin. Wojin berkata, walaupun sihirku tidak bisa digunakan, rabbit itu tidak ada apa-apanya buatku. Setelah membunuh satu monster serigala, terlihat beberapa monster serigala pun kini muncul. Dengan senyum Wojin bergumam, mereka mulai muncul satu persatu. Beberapa menit kemudian, Wojin akhirnya dapat mengalahkan segerombolan monster serigala itu. Wojin bergumam, aku bisalah menghajar rabbit, tapi bakal bahaya jika ada monster yang lebih kuat lagi. Papan sistem pun kembali muncul, pemberitahuan level up yang membuat Wojin sedikit bingung. Wojin bergumam, sekarang ini muncul level up lagi. Sepertinya kekuatanku tidak menghilang. Terlihat sebuah papan status window milik Wojin yang isinya nama Kang Wojin berlevel 1, kelas Necromancer, grade Emperor A, achievement 5, energy power 0/0, magic power 0/0, stat strength 15, dexterity 13, stamina 17, intelligence 15, recovery, healing, domination berada di tingkatan 0. Namun, unlocked poinnya telah mencapai 59. Skill combination box summon level 1. As of achievement shop berlevel 1. Melihat status windownya, Wojin bergumam, jadi aku berada kembali di level 1. Ya, tidak apa-apa. Yang penting aku bisa dapat kembali kuat. Namun, kelasku masih Necromancer. Transferred. Aku dapat stat atau skill point karena turun dari level 99 ke level 1. Skillku combination box achievement shop. Ini apa-apaan? Dan dijelaskan combination box bisa menggabungkan keberadaan bahan untuk mendapatkan item baru. Juga bisa mengekstrak bagian penting dari sebuah item. Aku bisa menggabungkan benda untuk membuat item ya. Sial, penyimpananku kosong. Tapi coba kulihat achievement shopnya. Poin yang dimiliki berada di poin 5. Terlihat ada skill books, equipment, dan consumables. Menurut Wojin, ini tidak ada di Alpen. Ini seperti belanja online ya. Ini semakin menarik. Namun, yang aku butuhkan sekarang itu adalah skill. Aku butuh skill short untuk menemukan item Red Tombstone. Dan kalau aku punya skill detect serta skeleton shoulder semua, itu akan berguna saat melawan monster. Masing-masing ada 10 poin ya. Poinku belum cukup sekarang. Aku harus mengurus statku terlebih dahulu. Seketika, kekuatan Wojin mulai meningkat. Strength bertambah 15, dexterity bertambah 17, stamina bertambah 13, intelligence bertambah 15, magic power bertambah 10, recovery bertambah 10, healing bertambah 10, domination bertambah 9. Wojin sedikit tersenyum saat itu. Ia berkata, hahaha, lumayan. Tujuanku sudah jelas. Baiklah, achievement point ada 5. Aku membutuhkan 10 poin untuk mendapatkan skill short untuk menemukan item Red Tombstone lagi. Kalau begitu, aku membutuhkan 10 poin untuk mendapatkan skill short untuk menemukan item Red Tombstone. Dan jika begitu, aku harus membunuh 5 rabbit lagi lalu mendapatkan skill short. Singkat cerita, ia pun akhirnya menemukan beberapa monster rabbit. Kemudian, rabbit itu dengan cepat menerjang Wojin. Aku akan menemukan item Red Tombstone, lalu pergi keluar dari dungeon ini.
Hahaha, kamu akan mati di sini. Dan setelah pertempuran berjalan cukup lama, akhirnya rabbit itu pun telah mati seketika. Dengan nafas yang terengah-engah, sebuah notis kembali muncul. Level up, Anda naik menjadi level 3. Apa? Sebanyak ini? Ini tidak ada habisnya ya? Mengetahui ia dapat membeli skill shot, dan setelah membelinya, Wojin pun mencoba untuk menggunakan skill tersebut. Ia pun berkata, mencari Return Stone. Setelah berkata hal demikian, di mana saat itu juga gelombang energi keluar dan menyebar ke seluruh tempat. Sambil mencari Return Stone, Wojin bergumam, kayaknya nggak ada di sekitaran sini. Hanya ini tempat yang tersisa. Apa aku harus turun ke sana? Namun, itu akan cukup berbahaya kalau aku melawan mereka semua. Sudah kuduga, aku tidak suka melalak sendiri. Setelah berkata seperti itu, Wojin pun mengaktifkan achievement shop dan membeli buku skip. Sebuah sistem pun muncul. Skeleton soldier semua menggunakan mayat untuk dikorbankan untuk memanggil skeleton soldier, yang dimana strength 5, dexterity 8, stamina 5. Mana yang dipakai cuma 1, kekuatan dominasi 1. Wojin bergumam, aku akan membagi 10 stat poinku dan menggunakannya untuk kekuatan sihir dan dominasi. Seketika, Wojin mencoba mensummon skeleton soldier dari mayat-mayat rabbit yang ia bunuh tadi. Bangkitlah pengikutku. Wojin pun nampak sangat senang melihatnya. Terlihat energi hitam muncul dan beberapa skeleton soldier kini mulai bangkit. Ayo, kalian sudah tidak sabar, wahai prajuritku. Mendengar itu, skeletonnya pun meresponnya. Maju, serang mereka. Seketika, perang antara rabbit dan tim Wojin tak bisa dihindarkan. Beberapa monster yang menerkam lengan skeleton tersebut. Namun, salah satu skeleton di sampingnya memberikan sebuah tebasan ke rabbit. Tetapi, tebasan yang ia berikan tidak berpengaruh sama sekali. Saking marahnya rabbit tersebut, lengan skeleton itu lepas. Wojin bergumam, skeleton soldier dengan level segitu tidak ada apa-apanya buat rabbit. Tahan dengan tubuh kalian, tapi mereka cukup untuk menghalangi banyak rabbit. Serang saat pergerakan rabbit dihentikan. Kemudian gunakan mayat mereka untuk membangkitkan soldier yang baru. Wojin pun mensummon beberapa skeleton baru. Melihat itu semua, rabbit mulai meraung dengan sangat keras dan menyerang skeleton itu, yang dimana skeleton Wojin menahan serangan rabbit tersebut. Wojin pun nampak senang dengan strateginya yang sangat sukses. Terlihat Wojin dengan cepat memberikan serangan tebasan terhadap beberapa rabbit yang sedang melawan skeleton tersebut. Lagi, tahan dan bangkitlah. Secara berulang-ulang memakai strategi ini, Wojin dan prajurit soldiernya kini telah berhasil mengalahkan semua monster rabbit. Kemudian, Wojin mencoba memeriksa Return Stone di sekitar, dan akhirnya ia mengetahui letak Return Stone itu. Dan scene berpindah, terlihat di sebuah pintu keluar. Pria bergumam, kupikir aku bakal ngompol. Ketika ia jalan menuju ke tempatnya menjaga, ia merasa aneh di pagar tersebut. Dan ternyata gemboknya terbuka. Melihat itu semua, penjaga pintu begitu sangat panik. Apa ada seseorang yang telah masuk? Sial, kalau seperti ini, aku belum memberitahukannya. Saat ia menelpon seseorang, ia melihat Wojin di hadapannya. Sehingga dengan spontan, ia berteriak cukup keras. Wojin pun sedikit bingung melihatnya. Penjaga itu bertanya, apa kamu Awaken? Namun Wojin tidak merespon penjaga tersebut. Dan scene berpindah. Di suatu tempat, seseorang telah berhasil mendapatkan beberapa blue stone. Ia bergumam, haha, banyak juga. Dasar anggota guild sialan. Kami mengorbankan nyawa untuk menyerang dungeon, sedangkan mereka cuma duduk saja. Dan juga menyuruh kami membayar komisi. Itu tidak adil sama sekali. Aku tidak sebodoh itu untuk melaporkan ini ke kantor pembelian. Harganya pasti bakal berkali lipat lebih mahal di pasar gelap. Hahaha. Dan ketika ia berjalan, seseorang yang di belakang berkata, bajingan, berapa yang bisa kau dapatkan dari itu? Yang membuat pria tersebut sangatlah terkejut. Ia pun berbalik, kamu siapa? Terlihat seseorang di balik yang berkata, hah? Menurutmu? Di mana? Yang ternyata seorang wanita. Ia berkata, aku adalah Grim Reaper yang sedang mengejarmu. Warang Guild, main tim Kapten Lionhe. Berani sekali kamu mencuri Bluestone dari dungeon guild kami. Nyari mati ya?
Kok bisa-bisanya dia ada di sini? Kalau kamu kenal denganku, sini ikut aku. Pria tersebut bergumam, kalau sudah seperti ini, aku harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Pria tersebut mengeluarkan sebuah energi sihir, dan dengan cepat ia mengarahkannya ke Yonhee. Namun Yonhee dapat berhasil menghindarinya. Karena serangannya tidak berhasil, pria itu akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Namun saat ia melarikan diri, Yonhee sudah ada di hadapannya, yang membuat pria tersebut sangat ketakutan. Dan dalam sekejap, Yonhee membunuhnya dengan sebuah tebasan yang begitu cepat. Ia berkata, seharusnya kamu mendengarkan perkataanku. Yonhee pun mengambil tas tersebut. Namun handphonenya pun berbunyi. Dan ketika melihat pesannya, mengirim tim keamanan stasiun Guanchun, pintu keluar 1. Respon formasi portal, tak terdaftar. Silakan datang ke tempat kejadian. Melihat informasi itu, yang membuat Yonhee begitu sangat kesal. Ia berkata, siapa lagi nih? Yang dimana Wojin telah ada di luar, sedang memikirkan sesuatu. Ketika Wojin telah berada di luar, di mana saat itu Wojin tidak lagi menginginkan menaik bus menuju ke rumahnya. Dan ketika ia berjalan kaki pulang, Wojin pun sedikit bingung dengan keadaan bumi sekarang ini. Ia berpikir, dengan adanya dungeon atau monster, ini bukan lagi dunia yang aku kenal. Bukannya ini mirip sekali dengan planet Alpem. Sebenarnya, apa yang telah terjadi selama 5 tahun terakhir? Tidak ada yang terjadi pada keluarga aku, bukan? Setelah ia berjalan cukup lama, akhirnya Wojin menyadari jika ia telah sampai di rumahnya. Namun ketika ia melihatnya, yang ternyata itu bukanlah rumahnya, melainkan sebuah gedung yang sangat megah. Wojin bergumam dalam hatinya, kenapa bisa seperti ini? Mengapa tiba-tiba gedung yang tinggi berada di sini? Apa jangan-jangan keluargaku sudah pindah jauh dari sini? Sepertinya terlambat untukku menjenguknya sekarang. Namun tak disangka, perutnya pun berbunyi. Dan akhirnya Wojin pun segera menuju ke suatu minimarket terdekat. Dan scene berpindah. Di minimarket, nampak Wojin sangat menikmati makanannya, yang dimana ia akhirnya dapat menikmati makanan dan minuman yang ada di bumi lagi. Wojin pun mengambil uang yang ada di sakunya. Ia berpikir, dengan uang segini aku tidak bisa pergi ke warnet, apalagi ke Jinjilbang. Demi menjelaskan, Jinjilbang itu tempat untuk menginap, menikmati sauna dan fasilitas lainnya dengan harga yang cukup murah. Dan lanjut ke cerita, apakah malam ini harus tidur di stasiun bawah tanah? Stasiun bawah tanah sekarang jadi sarang monster juga. Namun di luar minimarket, Jaemin berjalan menuju minimarket di mana Wojin berada. Ia bergumam, ia bahkan tidak punya cukup uang untuk makan malam, yang dimana Jaemin memikirkan kejadian tadi pagi saat ia memberikan uangnya ke Wojin sebanyak 5.000 won. Dan ketika Jaemin membuka pintu, Wojin dan Jaemin saling menatap. Serentak, mereka berdua sangat terkejut. Jaemin bergumam, Jusi, kamu ngapain di sini? Wojin yang nampak senang melihat Jaemin ada di hadapannya. Ia pun berdiri dan menyapa Jaemin. Wah, itu sangat pas sekali. Aku baru mau menelpon kamu. Aku tidak ditakdirkan untuk mati sekarang. Jaemin membalas, kenapa mencari saya? Wojin pun merangkul Jaemin. Ia berkata, apa orang tuamu sekarang ada di rumah? Kenapa kamu menanyakan hal itu? Saat aku menyelamatkanmu dari insiden tersebut, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan dengan mereka. Orang tuaku sudah meninggal. Baguslah. Tunggu, maksudku turut berduka cita. Jadi kamu tinggal sendiri ya? Ya, itu benar. Sini ikut. Kemana? Kemana lagi kalau bukan di rumahmu? Tapi nggak gratis kan? Wojin pun memberikan uangnya ke Jaemin. Bukannya ini yang tadi kamu ambil dariku ya? Seketika angin yang begitu kuat muncul dan menghantamnya, yang ternyata Wojin sedang menghembuskan udara dari mulutnya. Wojin berkata, ada lalat tadi. Aku berhutang banyak padamu, yang membuat Jaemin sedikit jijik. Dan scene berpindah keesokan harinya, tepatnya di Mido High School. Terlihat Wojin dan salah satu guru sedang mengobrol.
Pak guru berkata, "Ah, Wojin, kamu masih hidup." Dan Wojin menjawab, "Sudah sekian lama ya Pak." Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk mengobrol di suatu tempat. Pak guru bertanya, "Kemana saja kamu selama ini? Setelah kamu menghilang, semua orang mengira kamu sudah mati." Dan Wojin menjawab, "Haha, saya hampir mati Pak." "Ah iya Pak, saya sebenarnya ke sini ada perlu. Apakah saya boleh mengecek data murid di sini?" Dan setelah berkata hal demikian, Shin berpindah, tepatnya di kelas 32, di mana kelas itu adalah kelasnya Jaemin. Jaemin dan teman kelasnya sedang asik mengobrol, namun Sohyuk beserta teman-temannya sedang mengawatinya dari belakang. Dan akhirnya Sohyuk menghampiri mereka berdua. Dengan sengaja Sohyuk menabrak bahu wanita tersebut, sehingga wanita itu merasa sangat kesakitan. Sohyuk pun merangkul Jaemin. Ia berkata, "Hei bajingan, kemarin kamu beruntung sekali ya. Tiba-tiba entah dari mana ada seseorang yang membantumu. Bukannya sebaiknya kita melanjutkan yang kemarin, benar bukan, Jaemin?" Namun Jaemin menanggapinya dengan begitu tenang. Jaemin berkata, "Baiklah, aku mengerti. Tapi sebaiknya kita tidak buat keributan dalam kelas." "Tidak buat keributan? Hahaha, dasar kau bajingan. Kau masih belum mengerti dengan situasimu ya." Namun seseorang berteriak dan menyuruhnya untuk berhenti. Yang ternyata Wojin telah tiba di kelasnya. Sohyuk sedikit gemetar melihat Wojin datang di kelasnya. Kamu kan bajingan yang kemarin?" Dengan senyum psikopatnya, Wojin mengajak murid-murid itu mengikutinya. Singkatnya, Shin berpindah tepat di atap sekolah. Beberapa murid bertanya, Siapa dia? Dengar-dengar dia pernah bersekolah di sini. Aku rasa dia akan bertengkar dengan Sohyuk beserta gengnya." "Dia sendirian? Hahaha, apa dia sudah gila?" Di sini Jaemin sedikit mengkhawatirkan Wojin. Terlihat Sohyuk sedang memberikan tinjunya ke Wojin, namun Wojin dengan mudahnya dapat menghindari pukulan itu. "Woi sialan, jangan menghindar terus kayak seperti tikus. Sini kau." Namun Wojin tidak meresponnya. Ia bergumam, "Orang-orang seperti ini ada begitu banyak di Alpen. Orang yang sangat percaya diri dengan kekuatannya dan suka buat masalah. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berdiri. Caranya dia bersikap jadi mengingatkanku pada Kesis. Alpen Persekutuan Kesis memanggilku dengan sebutan nekromancer pembantai, Soul Sorceress yang bejat, seseorang yang memfitnahku dengan nama-nama yang aneh untuk menghasut sekutu lain untuk menyerbu teritoriku." Kembali di duel Sohyuk dan Wojin. Sohyuk berkata, "Dasar kau bajingan." Namun Wojin memberikan sebuah senyuman ke Sohyuk yang membuat Sohyuk begitu cukup kesal. Ia pun memanggil temannya untuk membantunya, dan serentak mereka pun menyerang Wojin secara bersamaan. Wojin bergumam, "Hanya ada satu solusi untuk orang-orang seperti ini. Kau harus perlakukan mereka seperti mereka memperlakukan orang lain dengan kekuatan yang lebih besar." Seketika Wojin dengan cepat memberikan sebuah gamparan yang begitu keras ke teman-teman Sohyuk, yang membuat Sohyuk sangat terkejut melihat itu semua. Dengan santainya Wojin berkata, "Kenapa jadi lilung begitu? Sini hajar aku." Sohyuk pun nampak panik. Namun dengan tekadnya, ia mencoba memberikan sebuah pukulan ke Wojin. Namun dengan suara tamparan yang keras terdengar di atap sekolah, Wojin pun dapat mengalahkan Sohyuk beserta geng-gengnya. Wojin berkata, "Kalian semua berandalan yang hanya memodalkan bacot, namun tidak memiliki teknik untuk bertarung." Seketika, Wojin menyadari sebuah taksi berhenti di depan sekolah. Wojin pun begitu terkejut jika perempuan yang keluar dengan tergesa-gesa itu adalah ibunya sendiri. Shin berpindah. Wojin dan ibunya pun akhirnya saling berpelukan. Melihat ibunya menangis sangat mengkhawatirkan dirinya, Wojin pun sangat sedih dengan hal ini. Mereka berdua pun akhirnya balik ke rumah. Wojin bergumam, "Menurut perkataan ibu, 5 tahun yang lalu setelah aku menghilang, semua stasiun kereta subway di seluruh dunia kini menjadi dungeon. Kejadian itu disebut sebagai dungeon shock. Ayah meninggal dunia ketika dia sedang pulang. Dia terkena dungeon shock. Jadi ibu harus merawat Soa sendirian. Dari awal keluarga kami tidaklah kaya, tapi kemalangan datang satu persatu. Soa sakit dan situasinya mulai memburuk setiap harinya. Dan semenjak itu, setiap hari bagaikan siksaan." Dan Shin berpindah di dalam rumahnya. Ibu Wojin berkata, "Aku akan menjemput Soa secepatnya dari TK. Kamu tetaplah di sini dan jangan kemana-mana." Wojin pun menjawab, "Ya baiklah." Dan ketika melihat ruangan yang ada di dalam rumahnya, Wojin bergumam,
Aku melihat kamar ini, dan kamarnya sangat kecil untuk seluruh keluarga bisa tidur saat itu. Dan aku bisa merasakan kesulitan yang dirasakan oleh ibu mengurus dan menjaga keluarga ini sendirian. Pada satu dinding terdapat tumpukan kardus. Itu adalah barang-barang milik ayahku dan aku. Sepertinya ibu merasa dia masih tidak bisa membuangnya. Aku mengerti kenapa itu terlalu sulit baginya. Dan saat itu juga hatiku merasa sangat berat. Setelah memeriksa kondisi dalam rumahnya, akhirnya ibunya dan Soa telah kembali. Ibunya berkata, "Hei Soa, ini adalah kakakmu, jadi kamu harus menyapanya, oke?" Terlihat Soa dengan lengannya begitu kecil memegang celana Wojin. Wojin dengan senyum menyapa adiknya. "Soa, aku sudah tumbuh besar ya. Apa kamu masih ingat dengan kakakmu ini? Ketika kamu masih bayi, aku pernah mengganti popokmu." Mendengar kakaknya berkata seperti itu, pipinya pun mulai memerah. Soa berkata, "Sekarang aku sudah tidak mengompol lagi." Yang membuat Wojin tertawa mendengarnya. Ibunya berkata, "Soa, kamu bermain dengan kakakmu sebentar. Mama mau membuat sesuatu yang enak dulu." "Loh, Mama tidak pergi ke restoran?" "Tentu saja tidak. Mama hari ini lagi libur." "Wah, aku mau bermain dengan Mama setelah kita selesai makan." Mendengar itu semua, Wojin nampak cukup senang melihatnya. Dan scene berpindah di malam hari, tepatnya ketika ibunya dan Soa sedang tertidur. Wojin sedikit mengingat kejadian ketika ia masih berada di planet Alpen. Dijelaskan 20 tahun sebelumnya, tidak ada seorang pun yang tahu aku disummon ke planet Alpen. Dunia itu bagaikan game reality. Untuk bisa bertahan hidup di planet Alpen melawan monster yang cukup ganas. Menggunakan segala cara yang kubisa, aku melawan dengan sekuat tenaga yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Dan hasilnya, aku menjadi necromancer dengan level maksimal. Setelah perjalanan tiada akhir itu, aku bertemu dengan admin dimensi dan dipulangkan ke bumi tanpa menyelesaikan apapun. Semua itu aku lakukan demi pulang ke bumi dan bertemu dengan keluarga aku lagi. Aku berharap aku bisa menemukan kebahagiaan sederhana yang pada awalnya aku harapkan. Akan tetapi, bumi yang sekarang ini tidaklah sama dengan bumi yang sebelumnya. Oleh karena itu, ayahku meninggal dan keluargaku sedikit lagi kehabisan uang. Aku tak akan membiarkannya. Aku harus mencari uang. Aku bisa bertahan hidup di Alpen dan keluargaku yang setia menungguku. Aku bisa menjalani sesuatu yang lebih menantang dari Alpen. Dan akhirnya, Wojin pun tertidur. Keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, Wojin sedang duduk dengan santai di taman. Yang ternyata, ia telah membeli sebuah ponsel baru. Ia memikirkan sesuatu dengan sebutan Awaken, di mana ketika Wojin akan keluar ke dungeon tersebut, ia dihampiri oleh penjaga gerbang dan menyebut kata Awaken saat itu. Penjaga itu berkata, "Sejak karena kukira rakyat biasa masuk ke sini, kenapa kamu masuk dalam situ? Padahal pertambangan itu sudah ditinggalkan, bahkan tidak ada satupun Bloodstone berada di sana. Oh iya, tolong isi daftar orang yang masuk terlebih dahulu." Setelah memikir itu semua, akhirnya aku mengetahui cara untuk mendapatkan uang, dan satu-satunya yang aku bisa lakukan sekarang ini menjadi Awaken. Di perjalanan, Wojin memberikan pesan ke ibunya jika ia akan menginap di rumah temannya dan belajar untuk persiapan untuk masuk ujian sekolah. Wojin bergumam, "Semoga dengan ini ibuku tidak terlalu khawatir ketika aku sedang mencari uang." Aku jadi tidak enak meminta bantuannya kembali, tapi aku bisa membayar hutang budinya nanti. Ketika ia menelpon Jaemin, namun yang menjawabnya bukan Do Jaemin, melainkan bernama Park Hwae-so dari agensi Dongjin, yang membuat Wojin sedikit bingung. "Halo, katakan sesuatu jika kamu sedang menelpon." "Loh, ini bukan Jaemin." "Hah? Bukan." Teleponnya pun dimatikan. Wojin pun sangat jengkel mengetahui jika Jaemin telah menipunya. Dan scene berpindah di malam hari, tepatnya di sebuah apartemen. Jaemin telah sampai di depan rumahnya. Ia bergumam, "Aku bahkan tidak berterima kasih kepada orang itu kemarin. Berkat dia, So-hyuk dan teman-temannya tidak berani mendekatiku lagi. Ya, walaupun dia sedikit gila, tapi dia bukanlah orang yang jahat. Semoga saja dia bertemu dengan ibunya lagi dan semuanya berakhir dengan baik." Dan ketika Jaemin memasuki rumahnya, terlihat Wojin dengan santai menyapa Jaemin. "Ah, Jaemin, selamat datang." Yang membuat Jaemin sangat syok melihatnya. "Kamu? Kok kamu bisa masuk ke sini?" "Hahaha, aku melihat passwordnya ketika kamu masuk kemarin. Tapi ini namanya masuk tanpa izin." "Ah, aku mencoba menghubungimu sebelumnya, tapi yang menjawab malah orang lain." Mendengar itu, Jaemin pun nampak panik. "Yah, lupakan saja, aku ingin meminta bantuanmu.
Beberapa saat kemudian, Jaemin pun sangat terkejut saat mengetahui jika Wojin seorang awaken. Sudah kuduga, kekuatan dia sangat tidak wajar. Kenapa aku tidak memikirkan kemungkinan itu ya? Wojin pun bertanya, ngomong-ngomong, apakah awaken bisa mendapatkan uang yang banyak? Ya, itu benar, walaupun tergantung dari jenis dungeonnya. Beritahu aku semua yang kamu ketahui. Mendengar pertanyaan itu, Jaemin pun menjelaskan, di mana pertama-tama kamu harus mendaftarkan diri di asosiasi sebagai awaken untuk bisa memasuki dungeon, dan kamu bisa langsung pergi ke dungeon jika kamu masuk ke dalam guild. Kamu juga bisa bekerja pada asosiasi atau di birokrasi juga. Bukannya untuk mendapatkan uang paling banyak, itu kalau kamu bisa menyelesaikan dungeon itu sendirian. Ya tentu saja, tapi karena itu terlalu berbahaya. Lebih baik kamu bergabung dengan guild saja. Mendengar penjelasan itu, Wojin pun cukup mengerti akan hal ini. Bukannya aku harus lulus ujian, masuk dulu jika ingin bergabung ke dalam guild. Aku tidak punya banyak waktu, aku harus mencari uang secepat mungkin. Kalau begitu, setidaknya kamu harus tidak masuk dalam party, karena dungeon itu sangatlah berbahaya. Kamu sudah membeli HP ya? Download aplikasi ini. Karena Wojin tidak mengetahui menggunakan aplikasinya. Jaemin pun memutuskan untuk mendownloadnya sendiri. Namun ketika melihat HP Wojin, Jaemin pun sedikit terkejut mengetahui ternyata masih ada HP sejenis ini. Apa ini HP bekas keluargamu? Tanya Jaemin. Loh, itu bukannya model baru. Apa? Ini keluaran lebih dari 4 tahun yang lalu. Jangan-jangan kamu menyangka ini model terbaru. Seketika, Wojin cukup sangat jengkel mengetahui dirinya telah ditipu. Ia mengingat semua yang telah terjadi saat ketika ia sedang membeli ponsel, dan dengan polosnya ia membeli ponsel itu. Wojin bergumam, awas saja nanti kau sales HP brengsek. Jaemin berkata, loadingnya sangat lama. Ya, intinya ini adalah dungeon forum. Di sini kamu bisa menemukan informasi tentang dungeon dan cara memesannya. Jadi aku bisa mencari dungeon dan memasuki dungeonnya lewat forum ini. Pertama-tama, kamu harus mendaftarkan dirimu sebagai awaken. Bisa-bisa kamu langsung mati kalau kamu begitu saja ke dalam dungeon. Seketika, Wojin memotong perkataannya. Ia berkata, apa ini? Kok ada tulisan biaya masuk? Itu biaya masuknya. Walaupun dungeon tingkat rendah, tetap saja harganya bisa sampai 1 juta won. Wojin pun memikirkan sesuatu yang tidak baik. Ia berkata, Jaemin, bisakah aku meminjam uangmu? Mendengar pertanyaan itu, seketika Jaemin sangat shock mendengarnya. Dan scene berpindah keesokan harinya di gedung birokrat pengurusan umum awaken. Tepatnya di ruangan uji awaken. Seseorang telah mengeluarkan energi sihirnya yang membuat para juri yang melihatnya sangat terkejut. Apa? Aura hitam apa itu? Apa sebenarnya terjadi? Yang ternyata Wojin telah mengeluarkan sihir pembangkitannya, di mana ia akan mensummon prajurit soldernya oleh mayat kelinci tersebut. Bangkitlah. Ketika Wojin berkata hal demikian, seketika aura hitam pun keluar dari kelinci tersebut, dan terlihat sosok prajurit solder pun kini mulai menampakkan dirinya, yang membuat semua juri yang ada di sana melihatnya begitu sangat terkejut. Dengan senyum yang terpancar di wajahnya, akhirnya prajurit solder itu berdiri dengan gagah di samping Wojin. Terlihat wajah prajurit solder nampak begitu sangat menyeramkan. Salah satu juri berkata, jadi ke seorang necromancer? Dan Wojin menjawab, seperti yang Anda lihat. Salah satu juri berkacamata bergumam, aku sudah pernah melihat semua jenis pengguna ability, tapi ini pertama kalinya aku melihat necromancer pengguna ability summon. Dinilai berdasarkan kemampuan tempur familiar yang disummon. Bisakah kau coba serang itu? Melihat goblin muncul di hadapannya, Wojin sangat kagum dengan hal ini. Ia bergumam, hologram ya, itu sangat bagus. Ya baiklah, Skeleton Soldier, tunjukkan kekuatanmu. Skeleton Soldier pun mulai menyerang. Singkatnya, scene berpindah di ruangan tunggu kebangkitan. Terdengar seseorang berkata, Anda mendapatkan rank F. Wojin menjawab, tunggu, maaf? Apakah rank itu cukup tinggi? Mulai sekarang, Mimin sebut pria berkacamata itu bernama Pak Budi. Ya, biar lebih enak Mimin jelasinnya. Dan lanjut ke cerita, Pak Budi berkata, tidak, jujur saja, itu rank yang paling terendah. Kemampuan tempur familiar yang kau summon lebih lemah dari dugaan kami. Tapi karena itu adalah kemampuan yang unik, aku yakin kau takkan kesulitan dalam kelompok. Dan Wojin bergumam, bodoh amat sama ranknya.
Yang terpenting, aku bisa masuk dungeon. Dan scene berpindah, Wojin akhirnya diterima sebagai awaken dan mendapatkan rank F. Di perjalanannya, Wojin melihat forum dungeon sekarang ini. Terlihat informasi dungeon muncul, dan dijelaskan informasinya. Nama dungeon Silin, stasiun pintu 7, rank bintang 2, monster. Klik untuk membaca. Wojin bergumam, kayaknya masuk dungeon yang ini aja deh. Namun, Wojin menghentikan langkahnya. Ia melihat begitu banyak orang sedang berkumpul. Salah satu berkata, sepertinya kau datang sendirian. Kamu mau bergabung dengan party kami. Kami berjumlah 7 orang. Jadi, masih ada tempat yang kosong. Wojin menjawab, maaf, sepertinya saya akan masuk sendiri saja. Yang membuat pria berambut hijau sedikit bingung. Tunggu. Kenapa kau mau menghamburkan biaya masuk dan masuk sendirian? Lagian kan, ada batas seberapa banyak Bloodstone yang bisa kau tambah dalam batas waktu tertentu. Namun Wojin pun baru mengetahui informasi hal ini. Hahaha, kelihatannya kau jadi miner baru tahun ini ya. Apa rankmu? Dan Wojin menjawab, rankku adalah rank F. Sepertinya kau datang kemari tanpa tahu apapun ya. Anggap saja ini sebagai kesempatan untuk belajar dan ikutlah dengan kelompok kami. Dijelaskan, pria berambut hijau itu bernama Baidosu, miner veteran, rank E. Jadi, mulai sekarang, Emin sebut namanya Dosu saja. Dan lanjut ke cerita, aku bisa menjamin keselamatanmu. Beberapa awaken pun mulai membayar untuk memasuk dungeon. Wojin pun bergumam, jadi biaya masuknya diatur sesuai jumlah maksimal peserta. Kalau masuk sendirian, 1 jam harganya 800.000 won, dan itu sangat mahal. Dosun pun menjelaskan, jumlah peserta untuk dungeon maksimalnya 8 orang. Kalau ingin menggunakan sendirian, kau harus bayar biaya masuk yang setara dengan 8 orang sendirian. Mendengar itu, Wojin bergumam, karena aku ingin mencoba menambah pengalaman. Kurasa pergi berkelompok nggak buruk juga. Seketika, seseorang di sampingnya berkata, "Fiuh, aku agak gugup. Kalau kau gimana?" Wojin menjawab, pria itu tidak boleh takut, bahkan meskipun memang ketakutan. Haha, tampaknya kau cukup percaya diri, Yung. Pria itu bernama Hong Sunggo, pengguna ability Fireball, rank F. Memang sebut saja Hong mulai sekarang. Lanjut ke cerita, Hong berkata, orang ini direkrut masuk ke kelompok langsung di tempat oleh Dosu, sama sepertiku. Sepertinya dia bangkit 2 bulan yang lalu dan berhenti sekolah, kemudian memulai bekerja penuh sebagai awakener. Saat dia saling mengobrol, seseorang telah kembali dari dungeon. Terlihat mereka kembali dengan luka yang cukup fatal. Hong berkata, apa? Kayaknya ada kecelakaan. Mereka yang kembali menginfokan kepada seseorang jika Hobgoblin telah muncul, yang membuat beberapa orang menganggap itu tidak masuk di akal. Namun Desu menghampiri mereka. Ia berkata, sudah, itu tidak berguna jika kalian komplain seperti itu. Buang-buang tenaga saja. Terkadang di dalam dungeon ada monster yang tidak ada di daftar. Karena Hobgoblin adalah monster bintang 2, sepertinya kita bisa mengatasinya asal berhati-hati. Sekarang bersiaplah untuk masuk. Dan scene berpindah, tepatnya di dalam dungeon. Mereka semua telah menghadapi beberapa monster goblin, di mana Hong mengeluarkan fireball yang membuat monster goblin itu terbakar. Kemudian Desu melanjutkan serangan combination kepada monster tersebut, yang membuat monster goblin mendapatkan serangan api di matanya. Ditambah Wojin dan salah satu warrior dan hunter memberikan damage dengan yang membuat monster goblin itu mati dalam sekejap. Sungguh kombinasi yang cukup baik di party tersebut. Mereka pun saling memberikan pujian. Wojin bergumam, aku menggunakan sisa poinnya untuk menaikkan level skill. Dan saat itu, Desu pun menusuk tubuh goblin tersebut. Dan ternyata, Desu sedang mengambil Bloodstone dalam tubuh monster goblin. Ia berkata kepada rekan-rekannya, seperti yang diduga dari dungeon bintang 2, tingkat drop itemnya cukup bagus. Setidaknya, kalau seukuran ini, masing-masing bisa dapat 200.000 won. Wojin bergumam, kristal mana sekecil itu seharga 200.000 won. Seketika, senyum psikopat Desu mulai keluar. Ia bergumam, ada sebanyak ini, meskipun kami masih di awal dungeon. Ini nggak sebanding dengan dungeon bintang 1. Dungeon bintang 2 adalah pertambangan emas. Dan scene berganti. Dan akhirnya, setelah berjalan cukup lama, ia pun melihat monster di hadapannya. Yang ternyata salah satu monster, Hobgoblin, dan beberapa goblin telah muncul. Melihat itu, Desu pun menenangkan partinya untuk tetap melanjutkan dengan formasi yang biasa mereka gunakan. Namun Wojin pun menyadari sesuatu. Ia bertanya kepada Desu, bukannya kita harus lebih berhati-hati? Desu pun menjawab, aku sudah ingat
buku petunjuknya. Serangan utamanya adalah sihir, karena kemampuan Jonchul adalah membuat perlindungan. Kalau kita menghadang serangan dan melompat ke arahnya selama delay, kita pasti akan menang. Beberapa orang pun mulai percaya diri. Dan Wojin berkata, kalau itulah yang dikatakan ketua tim. Nggak ada gunanya, aku merasa ragu. Hobgoblin pun mulai mengeluarkan sihirnya. Desu pun mulai memerintahkan Jonchul untuk menghadangnya. Seketika, sihir listrik terpancar di tongkat Hobgoblin itu, kemudian mengarahkannya ke party Wojin. Namun serangannya dapat dihadang oleh Jonchul, yang membuat Desu memerintahkan partinya mulai menyerang monster Hobgoblin tersebut. Dan saat itu, Desu mengeluarkan combination lagi, dan salah satu warrior menyerangnya. Namun Hobgoblin dapat menahan serangan warrior tersebut. Desu pun mulai mengeluarkan verbalnya kembali. Melihat itu semua, Wojin berkata, kelihatannya cukup berbahaya. Di antara monster, jumlahnya tak terhitung yang aku hadapi di planet Alpen. Hobgoblin juga termasuk. Beda dengan Hobgoblin biasa, Hobgoblin memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, sampai pada tingkat di mana mereka bisa mengeluarkan spell. Tapi yang sebenarnya berbahaya dari Hobgoblin bukanlah sihirnya. Seketika, Hobgoblin memerintahkan Goblin, di mana monster Goblin mulai mengambil apapun di sekitarnya menjadi sebuah perisai, dan beberapa mulai bersembunyi, yang membuat beberapa orang sangat terkejut melihatnya. Salah satu monster Goblin yang bersembunyi pun muncul dan memberikan serangan mendadak kepada Jonchul. Jonchul yang tidak siap dari serangan monster Goblin yang membuat jarum beracun tersebut dapat tertancap di lehernya. Ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, sehingga ia tak mampu menggerakkan tubuhnya kembali. Pria di sampingnya berkata, "Kamu kenapa?" Jonchul pun mendapatkan serangan kedua dari monster Goblin yang membuat hunter tersebut mulai menyadari jika beberapa monster Goblin sedang bersembunyi. Ia berkata, sialan Goblin ini." Wojin bergumam, sesuai perkiraanku, bahaya sebenarnya dari Hobgoblin bukanlah kemampuan fisik atau sihir, melainkan kemampuan yang berasal dari tingkat kecerdasan tinggi jika dibandingkan dengan Goblin. Sebuah komandan pasukan Goblin seharusnya tidak dinilai sama seperti monster bintang 1 yang lain. Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.